Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Praji Mantoro, Bapak Nur Satya Tri Utomo, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Praji Mantoro. Baik, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru semuanya. Yang pertama adalah pembukaan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Praji Mantoro kepada Bapak Nur Satya Tri Utomo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu di SMP Negeri 3 Praji Mantoro dan yang khusus untuk Bu Nani selaku calon guru penggerak yang hari ini sedang melaksanakan diseminasi di modul 1.4 budaya positif. Pertama dan utama adalah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan cahaya-nya kita semua bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat, dan nanti sesuai dengan undangan, sesuai dengan yang dimaksudkan di kegiatan ini oleh Bu, kita akan belajar bareng tentang budaya positif dari apa yang didefinisikan oleh Ibu Neni. Monggo nanti kita berperan aktif, kita diberi sebaik-baiknya, kita mendapatkan ilmu bareng-bareng, dan akhir dari kegiatan ini kita nanti akan memberikan informasi, memberikan sumber untuk kita berinovasi untuk kemajuan SMP Negeri 3 Praji Mantoro. Dan Bapak Ibu, dari saya cukupkan supaya nanti waktu bisa maksimal untuk Ibu Neni. Banyak sekali saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu Neni Ambar Asmarani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Praji Mantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, sebelum kita mulai, saya mau cek semangatnya dulu atau konsentrasinya dulu. Coba, kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore atau malam, tepuk malam saja ya. Tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam berarti diam. Karena kalau malam kita waktunya tidur. Iya, waktunya tidur, waktunya istirahat. Tepuk pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam 3. Iya, tidak tepuk karena kita waktunya istirahat. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Oke. Tepuk pagi, sore, siang, malam. Oke, ternyata konsentrasinya bagus semuanya. Sekali lagi coba. Tepuk pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Iya. Masih ada yang mau kegiatan karena semangatnya ya. Coba sekali lagi. Tepuk pagi, siang, pagi, malam. Oke, tidak apa-apa. Guru masih semangat, malam-malam masih mau beraktivitas. Gak apa-apa, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya mau bikin kesepakatan kelas dulu dengan Bapak Ibu semuanya. Dalam berkegiatan hari ini nanti, kita ada kesepakatan kelas. Yang pertama dari saya itu harus fokus. Jadi Bapak Ibu Guru saya minta untuk fokus
Aktif, ya, berpartisipasi aktif. Terus satu lagi, saya mau ice breaking, biar nggak sepanas ya Bapak Ibu semuanya ya. Ada ice breaking. Terus mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu guru. Tadi ada fokus. Terus yang kedua, konsentrasi. Aktif, berpartisipasi aktif. Ada ice breaking. Selanjutnya, apakah cukup? Bahagia ya Bu ya? Saya mau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini selalu bahagia. Bahagia. Apalagi Bu? Saling menghargai bisa ya. Jadi misalnya nanti ada yang berbicara, kita berikan waktu. Itu artinya saling menghargai. Nah, dalam kegiatan ini nanti kesepakatan kelas kita sudah kita dapatkan, yaitu ada fokus, konsentrasi, aktif, ada ice breaking, selalu bahagia, dan saling menghargai. Bisa disepakati Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke materi pokoknya pada budaya positif, kita berbicara dulu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini kita diharapkan hanya menuntun saja gitu, kan? Jadi anak itu sudah ada bawaan kodrat alam sama kodrat zamannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak. Kita hanya tugasnya menuntun atau mendampingi saja. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, mendengar kata budaya positif yang ada di benak Bapak Ibu semuanya apa budaya positif ini? Pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik, boleh. Budaya positif itu pembiasaan yang baik, yaitu budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pokoknya murid dulu, murid lagi, dan lagi. Pokoknya kita utamakan kebutuhan murid ya Bapak Ibu, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Coba gimana? Lagunya? Tahu? Bisa? Bersama-sama ya kita ingat deh. Kita kemarin kan habis panen karya. Ayo coba ingat-ingat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi anak didik kita. Nah, konsep utama budaya positif yaitu ada 7 di sini Bapak Ibu semuanya. Ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Sebagian sudah ada yang dengar Bapak Ibu? Belum ya? Oke, baik, kita belajar bersama-sama di sini ya. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita kemarin habis ngumpul-ngumpul diferensiasi Bapak Ibu ya. Iya,
ya. Sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang dimana dimensi definisinya tadi ya, ada yang beriman bertakwa pada Tuhan, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, nalar kritis, dan lain sebagainya. Nah, biasanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini tuh guru yang berperan. Anak-anak harus begini, anak-anak harus begitu, mengikuti perintah guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi tidak semua yang penguatan yang positif itu efektif ya Bu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi di dalamnya. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, anak melakukan kesalahan, langsung kita apa? Iya, langsung kita marahin. Jadi kan anak merasa bersalah ya. Belum tentu itu bisa membuat karakter anak semakin kuat. Justru mungkin anak bisa lebih jadi minder, begitu juga bisa. Nah, yang terakhir di situ ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, coba saya minta dua bapak atau ibu guru. Yang satu pegang mengepalkan tangannya, yang satu membujuk agar membuka tangannya dengan cara apapun. Bisa? Monggo. Kedua, Pak Eko. Oke. Yang satunya sinten? Bu Eko. Pak Eko dengan Bu Eko ini. Pak Eko kepalkan tangannya sekuat tenaga jenengan. Bu Eko dengan segala bujurannya monggo usahakan Pak Eko mau membuka kepala tangannya. Coba. Depan biar terlihat. Oke, bisa. Monggo, terserah. Oh, di situ juga bisa ambil. Ya, Pak, dibuka tangannya. Nggak bisa. Kalau misalnya dibuka tangannya, terus tak bikinkan kopi, terus tak pijitin, terus tak foto, terus tak beliin rokok. Nggak bisa. Nggak bisa Bu, karena buatan kopi nggak enak. Rokok sudah nggak mungkin beli. Sesuai dengan tanggal, sesuai dengan tanggal. Aku punya dompet yang tebal. Iya. Setelah tolong dibuka tangannya, aku ingin tahu tanganku itu ada apanya, menyimpan apa. Aku begitu penasaran. Nanti tak kasih berapa lembar ya. Gimana? Ya, oke. Nggak bisa, harus ada orang dulu. Kalau misalnya segini cukup nggak Pak? Pak, habis. Tangannya dibuka deh. Masa kepala tanganku 1000. Ya, tolong dibuka tangannya. 20.000 belum dapat Marlboro ya. Ya wes, uang ditambah Marlboro merah, ditambah kopi, tapi uangnya kirim nomor rekening dulu, oke? Oke. Sanksi. Kopi, Marlboro merah, transfer. Dipikir-pikir dulu, dibuka tangannya. Nah, soalnya belum yakin ya. Suruh duit ya, terus merah. Sudah menyerah Eko. Sanjung duit katanya Pak Eko. Bener. Transfer aja Pak. Transfer ya, Pak? Ya Pak. Ya. Percaya Pak. Saya baca diriku. Memang mereka. Tanda tangan dulu sih. Iya. Surat perjanjian tangannya dibuka, terus Nanti ditransfer. uangnya tak transfer. Ya. Ditransfer. Ini saya harus buka apa enggak? Monggo, terserah jenengan. Ini ada yang punya di kaos dulu nih. Oke, terima kasih Bu Eko. Baik, Bapak Ibu guru. Ketika Pak Eko mengepalkan tangan, terus Bu Eko mencoba dia membujuk, meraih, bahkan menyuap Bapak. Kan mau memberikan uang ya. Tetapi
diri kita sendiri. Nah, seperti pada teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimana tidak bisa ya mengontrol Pak Eko, tapi yang bisa mengontrol adalah Pak Eko sendiri. Nah, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak kalau mendengar kata disiplin, wah kudu ngene, mereka tidak nyaman, semacam ada paksaannya, enggak gitu? Begitu kayak Bapak Ibu, Nah, sebenarnya disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward serta ancaman atau hukuman. Jadi tidak ada reward, tidak ada hukuman, tapi kita menumbuhkan kesadaran dari anak itu sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita tugasnya di sini adalah memunculkan motivasi intrinsik dari murid kita sendiri. Nah, itu untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu apa gitu? Banyak sekali Bapak Ibu. Contohnya yang tadi, yang pertama ada nilai-nilai dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, ada kebinekaan global, ada gotong royong, ada juga dari IGO Primary Youth Program PYP. Itu nilai kebajikannya ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, dan ada lagi 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, dan tanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak ada membeda-bedakan ya. Nah, materi yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Coba ada yang bisa mengartikan itu? Ada belonging, ada power, ada survival, fun, freedom. Itu salah satu nilai kebutuhan dasar manusia. Belonging apa gitu? Belonging, freedom kebebasan, betul. Power kekuatan. Kalau orang yang memiliki kekuatan biasanya dia cenderung apa? Iya. Survival apa? Bertahan? Iya, bertahan hidup. Nah, realita kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu biasanya kenapa Bapak Ibu? Ya makan, ya butuh kesehatan, ya ada rumah untuk berteduh. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu berarti berhubungan dengan sosial. Yang ketiga kesenangan. Itu dalam mencari kesenangan. Terus ada juga tadi yang power tadi biasanya penguasaan. Kalau orang punya power cenderung berkuasa dia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu juga penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuannya. Dan yang terakhir adalah kebebasan, kemandirian, otonomi pilihan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Coba diingat Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Apa? Kesenangan. Yang kedua? Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat?
Kalimatnya U sama A. Apa tadi? Pembukuan. Yang punya power tadi cenderung apa? Nah, penguasaan betul Bu Nini. Dan yang terakhir apa? Pak Faisal tadi hurufnya cuma ada satu belakang. P. Apa? Iya, betul Pak Surati. Bertahan hidup. Coba kita kasih tepuk gua buat Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk gua berarti tepuk gua. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, hebat gitu B. Yuk kita apresiasi Bapak Ibu semuanya. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, hebat. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada satu kasus Bapak Ibu. Ibu Heli, guru kelas 9 di SMP Cinta, beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Bernama Agus muridnya itu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Heni, apa yang akan Anda lakukan? Coba siapa yang bisa menyalurkan jelasnya. Melihat Agus yang sering minta-minta bekal makanannya. Nah, ya, bekal makanan temannya. Beko, coba apa Beko? Ditanya dulu, kemungkinan orang tuanya Agus tidak menyiapkan bekal untuk Agus. Jadi tidak langsung memarahi Agus, tapi latar belakang Agus itu seperti apa? Iya, betul. Dia tinggal dengan siapa? Dimasak kan sama keluarganya enggak? Seperti itu. Ya. Tepuk gua dulu buat Beko. Tepuk gua. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, hebat. Terima kasih Beko. Betul sekali. Jadi kita cari latar belakangnya dulu, tidak langsung memarahi si Agus ya. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kita cari, kita selidiki dulu. Kita bisa panggil Agus ke ruang, kita tanya perlahan-lahan gitu ya. Kok minta itu apa alasannya? Apa tidak dimasakin atau apa? Kita cari dulu, jangan langsung menyalahkan si anak. Oke. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Heni sebaiknya mencari tahu alasan Agus seperti yang dipaparkan Beko tadi ya. Nah, Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Mungkin dari segi bertahan hidupnya, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, makanya dia karena kebutuhan dia pengen bertahan hidup, dia minta bekal temennya. Yang kedua, mungkin dari cinta dan kasih sayang, teman Agus jadi memperhatikan Agus, jadi mungkin dia caper, oh kalau makan ini kan jadi diperhatikan, mungkin kan begitu, tapi caranya yang kurang tepat ya. Mungkin atau kebutuhan penguasaannya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Atau mungkin yang keempat, kebutuhan yaitu kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu membawa bekal yang sama, makanya dia pengen coba bekal yang lain dari temannya. Dan yang terakhir mungkin bisa dari kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kalau orang iseng pengen seneng-seneng ya udah kayak makanannya tak minta aja, karena ekspresi temannya mungkin anyel atau marah, dia malah seneng. Itu bisa jadi dari kesenangan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Kita masuk materi yang keempat ya Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini tuh kita diwajibkan untuk mendorong motivasi intrinstiknya kalau sesuai dengan tujuan disiplin positif, yaitu yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
begini, harus begitu. Itu timbul dari anak itu sendiri. Nah, kalau yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah boleh melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Biasanya, oh karena peraturan sekolahnya harus rambutnya pendek misalnya. Dia melakukan itu padahal dia senang gondrong awalnya. Tapi karena peraturan dia harus potong juga. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, supaya tidak jenuh, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Coba berdiri semuanya, biar gak capek udah duduk terus ya. Nah, masih ingat lagu yang 1 ditambah 1, biar tidak anak-anak saja ya Bu ya. Tapi kita pakai gerakan 1 ditambah, ini tambah 1. Kalau sama dengan berarti begini, sama dengan kalau 2 berarti gimana Bu? 4. Terus 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kita bikin angka 8 Bapak Ibu. Terus 8 ditambah 8 sama dengan 16. Senangnya kita bergerak kembali. Bisa Bapak Ibu? Bisa coba ya. Ayo yang semangat. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sudah sampai Bapak Ibu? Ya. Sudah bergerak ya? Kita coba sekali lagi biar lebih. Kalau kita diri Bapak Ibu tidak bergerak. Biar lebih semangat Bapak Ibu semuanya. Ayo, mana itu Bapak? Iya. Kita bersama-sama deh. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, baik, dipersilakan dulu Bapak Ibu. Gimana? Sudah agak fresh ya? Ya, biar tidak mengantuk. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada contoh kasus yaitu Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju pada Bapak Ibu? Iya. Jadi Iva itu tidak bisa menjawab gagap, tapi dia malah disuruh maju ke depan berdiri sambil memegang hidungnya. Mengapa tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman yang tidak mendidik. Hukuman yang tidak mendidik, betul sekali. Dan yang kedua, menurut Anda tindakan
tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, sebuah hukuman karena tidak ada yang Iva dapatkan hanya apa semakin atau mungkin malah bahagia itu loh Bu. Dulu saya tuh punya gitu Bapak Ibu, ada teman saya pas saya sewaktu sekolah itu dia tidak suka pelajaran matematika, jadi dia sengaja tidak mengerjakan PR. Nah, ketika PR-nya dikumpulkan, Bapak Ibu gurunya itu menyuruh dia keluar. Nah, dia malah senang sekali, hore, saya tidak ikut pelajaran matematika. Jadi dia sengaja tidak mengerjakan PR untuk dia dipulangkan tidak mengikuti pelajaran itu, dia malah senang. Begitu berarti tidak ada hal yang positif yang bisa kita ambil Bapak Ibu dengan melakukan itu, ya. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah dengan hukuman ataupun penghargaan, itu juga bisa identitas gagal. Jadi tidak semua penghargaan itu memberikan efek yang positif. Nah, hukuman itu biasanya menyakitkan, bikin anak tidak nyaman, bisa membuat murid takut, dan sifatnya memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, serta murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau bikin iri. Jadi misalnya anak yang pintar langsung kita kasih apa di depan kelas, anak yang lainnya bisa iri. Itu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini identitas gagal. Nah, yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Di situ ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini yaitu penguatan jangka pendek. Biasanya perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setelah kita melakukan restitusi itu anak bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi anak itu sendiri yang memegang kontrol. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, pendekatan restitusi itu ciri-cirinya yaitu dengan bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau restitusi itu sifatnya tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi misalkan anak bersalah, oh coba kamu lihat pada diri sendiri kayak gitu betul apa tidak, baik apa tidak gitu. Dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu melakukan ini kenapa toh? Oh ya, ibu dulu juga pernah melakukan ini karena begini gitu. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya dari mana? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam contoh ini siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau itu hukuman, pasti guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit misalnya. Terus seperti tadi, maju di depan kelas. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu berarti hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Tapi kan ada hasilnya gitu. Nah, terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi jika restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu hasil yang jika kita mengambil langkah yang restitusi. Nah, coba Bapak Ibu pegang HP-nya. Di sini kita ada sedikit. Ada beberapa pertanyaan. Nanti itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa masuk ke kahoot.it. Sudah buka kahoot.it Bapak Ibu semuanya? Ya.
voting. Bisa ini? Ya, di situ ada pinnya, coba dimasukkan Bapak Ibu. 9853007. Enter. Iya. Sudah? Enter. Oke. Enter. Oke, sudah? Oke. Diberi namanya dulu, nickname ditulis nama Bapak Ibu. Nickname-nya ditulis dulu. Nickname. Bisa nama panggilan, nopo atau Langsung oke. Pak Sargan gitu juga boleh loh. Oke. Nah, sudah ada 3, Pak Priyo, Bu Rupi, Mas Surati sudah masuk, Pak Deki, Bu Eko. Ya, Bapak. Kalau masuk ke .id Bapak. Oke. Masuk ke kita. Saya tidak. Sudah boleh masuk ya? Pas saya boleh. Belum keceklik kan mau. Gue ini udah. Sudah masuk ya? Mana derek? Gue ya. Sudah masuk semuanya ya? Ada Nini Gimpur. Gupur itu Guspur ya? Nah, Pak Eko mesti. Oke, kita siap ya Bu. Nanti jawabannya hanya ada suatu soal, jawabannya antara hukuman atau konsekuensi. Kita mulai nih Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ayo Bu, itu klik yang merah atau biru? Merah. Merah hukuman, biru konsekuensi. Silakan klik. Basket 2 kali karena terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Sudah? Oke. Wah, ternyata Pak Parianto yang paling cepat menjawab. Kita harus betul dan harus cepat ya Bapak Ibu ya. Ternyata peringkat pertama sementara dipegang Pak Parianto. Kita lanjut. Soal yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi anak membersihkan coretan. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya. Kita lihat siapa yang paling cepat. Masih Pak Parianto. Siap? Ayo. Kita bisa menyalip nanti masih ada. Iya, ada akumulasi makanya lebih cepat lagi. Kita next ya soal berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Karena merah atau biru? Hukuman atau konsekuensi? Bisa Coba kita lihat apakah Pak Parianto masih memimpin? Sebentar dong. Kasih.
ceritanya yang bodoh. Betul. HP-nya sama semua, providernya sama semua itu ya Pak ya. Coba bisa diusulkan Pak Nur. Nah, baik, meskipun tadi di awal-awal Pak Faryanto memimpin, ternyata bisa disalib ya Bapak Ibu ya. Kalau kita benar-benar lebih cepat dan betul dalam menjalankannya. Iya. Oke. Ya, sudah. Sudah. Nah, tadi yang pertama, Nomor hadiah. lari mengelilingi lapangan. Tadi jawabannya adalah Bukan. membersihkan coretan yang dibuat di meja. Jadi adalah konsekuensi. Murid diminta push up. Bukan. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coretnya. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Bukan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Nah, yang ketiga yaitu restitusi posisi kontrol guru. Jadi di sini ada 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga kita sebagai teman, posisi kontrolnya, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, kalau posisi kontrol yang identitas gagal, kita itu jika berperan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Penghukum itu misalnya guru menggaji atau menunjuk. Misalnya berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan begini dan begitu. Itu berarti kita sebagai penghukum. Nah, hasilnya kalau kita sebagai penghukum, anak bisa memberontak atau bisa mendendam dan juga bisa menyalahkan orang lain. Jika posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, itu biasanya guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, biasanya yang dikatakan kalau guru itu posisi kontrolnya sebagai merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, otomatis anak akan merasa bersalah jika kita berkata seperti itu. Nah, hasilnya menyembunyikan atau anak itu juga bisa berbohong untuk menutupi. Nah, identitas yang berhasil jika posisi kita itu yang bisa sebagai teman atau pemantau atau manajer. Jika teman itu biasanya yang kita katakan itu lakukan untuk Bapak Ibu ya. Misalnya, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu biasanya yang dikatakan kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman. Hasilnya anak itu bisa ketergantungan. Terus jika posisi kontrol sebagai pemantau, itu guru berbuat menghitung atau bisa mengukur. Biasanya yang dikatakan jika anak melakukan bersalah, apa peraturannya di sekolah? Itu kita posisi sebagai pemantau. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi saja. Si anak itu akan menyesuaikan jika kita awasi saja. Jika tidak, anak bisa berbuat seenaknya. Nah, yang paling bagus Bapak Ibu posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer. Biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya yang dikatakan kalau anak misalnya melakukan kesalahan, apa yang kita yakini? Misalnya tanyakan seperti itu. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakinikannya, kamulah yang harus memperbaikinya. Misalnya, dan hasilnya menguatkan watak atau karakter. Nah, contoh kasusnya di sini ada siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Nah, dengan kata kecewa berarti anak jadi merasa sangat bersalah. Berarti itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa
pendata menanya, jika kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi anak dimunculkan motivasi intrinsiknya dulu, biar timbul dari dirinya, koreksi dalam dirinya dulu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kalau kita sebagai manajer untuk mengatasi solusi dari masalah yang ditimbulkan anak itu, kita kembalikan ke anak itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Apa tadi Bapak Ibu? Sebagai penghukum, Rasa bersalah. pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Coba pernyataan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa salah. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ya? Manajer. Coba kita cek nanti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Coba kita lihat. Yang pertama, membuat orang bersalah. Yang kedua, betul sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu itu sebagai betul. Nah, saat ini apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini itu sebagai pemantau? Jadi kan terdata hari ini dapat stiker enggak, dapat ini sebagai pemantau. Terus yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Betul ya tadi? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Betul, penghukum. Oke, sudah paham semuanya ya? Ternyata Bapak Ibu guru ya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Jason 1928, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, perbedaannya dengan peraturan kelas adalah jika peraturan kelas kembalikan barang ke tempatnya, kalau kita itu sebuah keyakinan, berarti nilainya adalah bertanggung jawab. Jadi kalau peraturan kelas itu sudah pasti, gitu ya Bu ya, tidak ada turunannya. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada turunannya. Misalnya disiplin, berarti kalau peraturan kelas apa misalnya? Anak memakai seragam biru dan putih saat hari Senin dan Selasa, itu peraturan kelasnya. Atau anak memakai sepatu berwarna hitam, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu disiplin. Itu masih banyak turunannya kalau keyakinan kelas. Terus tadi di sekolah 15 menit sebelumnya, itu peraturan kelas. Jika itu sebuah keyakinan kelas, maka bisa menghormati orang lain, bisa komitmen, bisa disiplin juga bisa masuk ya Bapak Ibu ya. Terus berjalan di kelas dan koridor saat pelajaran harus berjalan di kelas dan koridor itu harus hati-hati. Misalnya itu peraturannya, kalau jika keyakinan kelas itu adalah berhubungan dengan nilai keamanan dan keselamatan. Terus misalnya peraturan sekolahnya tidak ada yang boleh merokok, dilarang merokok. Keyakinan kelasnya adalah nilai menghormati orang lain bisa. Nah, dalam membentukkan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau kita bikin keyakinan kelas, tidak ada kata negatif Bapak Ibu. Jadi misalnya dilarang membuang sampah di kelas atau itu nggak boleh. Jangan ada kata dilarang, jangan ada kata jangan, atau jangan ada kata tidak. Tidak boleh itu. Tidak bisa dalam keyakinan. Keyakinan kelas itu harus katanya adalah positif. Misalnya tidak boleh memakai sepatu warna merah
jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu kita memberikan penawaran. Nah, ada 3 dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kan tadi sudah dibuat ya, misalnya keyakinan kelasnya disiplin, saling menghargai atau apa, kita kembalikan, kita tanyakan pada tahap segitiga restitusi ini. Nah, misalnya yang menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan, yaitu termotivasi secara internal atau eksplisit dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Itu tadi ya tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Misalnya kata-kata yang kita keluarkan apa saat menanyakan anak, yaitu misalnya, oh berbuat salah itu tidak apa-apa, bahkan ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya tahapan menstabilkan identitas. Terus kita validasi tindakan yang salah. Misalnya tadi anak minta bekal temennya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu kita validasi tindakannya dulu. Kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang ingin dilakukan. Misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, tahapan menanyakan keyakinan. Karena tadi sudah dibentuk keyakinan kelasnya, kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, kita kembalikan ke anak. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Misalnya yang dilanggar peraturan sekolah, misalnya yang disiplin begitu, kita kembalikan. Nah, ini contoh penerapan saya kemarin sudah menerapkan segitiga restitusi saat anak melakukan kesalahan. Saya perhatikan di Bapak Ibu. Jadi di sini itu Hendy marah-marah saat temannya mencontoh PR dia sudah mengerjakan tugasnya, tapi anak temannya dengan enaknya meniru tugasnya. Kita tanyakan dulu keyakinan apa loh kok kamu marah-marah? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Dia menjawab saling menghargai, karena dia marah-marah di depan kelas tidak menghargai temannya gitu. Kita kembalikan. Oh, ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu saling menghargai. Terus kita kembalikan. Nah, untuk mengatasi solusimu, kita kembalikan ke sini. Dia mau lebih sabar. Jadi solusi dari dia adalah dia akan lebih sabar. Nah, begitu dalam keyakinan kelas kita kembalikan ke anak. Jadi masalah itu timbul dari anak, solusinya juga kita kembalikan ke anak itu sendiri. Dengan otomatis karena timbul dari anak itu, dia tidak terpaksa melakukan sesuatu untuk memperbaiki, tapi secara sadar dia timbul solusi untuk dia sendiri.
bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya memiliki kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, materinya sudah selesai, Bu. Ada 7 materi tadi sudah kita bahas semuanya. Sekarang kita akan berefleksi peristiwa apa yang kita alami selama berkegiatan ini, bagaimana perasaan kita saat melakukan kegiatan ini, pembelajaran apa yang didapat, atau bagaimana penerapan Anda ke depannya. Coba, ada yang mau merefleksikan Bapak Ibu? Kalau tidak, saya sebut saja, nggih. Saya sebut, nggih. Nah, di sini sudah ada nama Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau nanti namanya yang muncul di sini berarti harus merefleksikan kegiatan pada hari ini. Siap ya Bapak Ibu, nggih? Kita coba siapa, nggih? Monggo Bu Rumi dipersilakan untuk merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih, Bu Nini. Saya merasa bahagia dengan apa yang disampaikan Bu Nini tentang budaya positif. Banyak sekali yang dikatakan oleh Bapak Ibu tadi, terutama di dalam meyakini kelas, restitusi tadi. Segitiga restitusi, posisi kontrol itu yang saya terima kasih sekali ilmu yang didapatkan dari Bu Nini. Semoga nanti bisa bermanfaat di kelas di dalam pengajaran. Terima kasih. Kita kasih tepukan dulu buat Bu Rumi. Tepuk, wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, hebat. Kita satu lagi, nggih. Yang berefleksi, nggih. Satu, dua, tiga. Kali ini jatahnya siapa ya? Pak Sarwan. Oh, Pak Eko. Pak Eko baru aja izin ke kamar mandi, nggih, baru saja, nggih. Kita putar, nggih. Sekali lagi. Pak Priyono. Monggo Pak Priyo, sudah terpanggilkan dari tadi Ibu Guru sudah ada berpisah, Bapak. Monggo Pak. Terima kasih. Dari saya, pertama, kegiatan ini menyenangkan, membahagiakan, dan ini yang kita dapatkan.
semuanya. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik,
Anggraini dari kelas 8A. Saya David Octavian Mariana Lawi dari 8A. Nama saya adalah Putra Sabina dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Alma Firza Putra Finanda dari kelas 8A. Saya senang sekali membuat kegiatan kelas. Saya semangat saat membuat kegiatan kelas. Saya sangat senang saat membuat kegiatan kelas bersama kelas 8A. Saya merasa senang ketika membuat keyakinan kelas di kelas 8A. Penting. 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 Karena membuat kita lebih disiplin lagi. Karena membuat kita lebih bertanggung jawab. Karena untuk meningkatkan kedisiplinan kita saat kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Penting karena dapat meningkatkan kedisiplinan kelas.